إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به علومه في الدارين آمين فصل وإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها. Faslun, ini satu pasal. Fa'in, maka jika, nah ini ada masalah ya, masalah baru. Fa'in, maka jika lam yuhsin, belum sempurna al-fatihatu, Al-Fatihatu, Fatihata lah. Fatihata ya Allah. Fatihata. Belum sempurna Fatihah. Salam. Belum sempurna Al-Fatihata. Jadi bila orang nih kada sempurna Fatihah, bacaannya belum bagus lagi, hafalannya kada mantap lagi, terpuntal-puntal. Ini kisahnya orang baru masuk Islam umpamanya, atau mungkin dia baru aja terbuka hati hendak belajar, ya kan? Jadi masih belum sempurna. Macam apa? Kalau dia sholat dalam keadaan tidak sempurna Fatihah, maka bagi orang yang seperti mu'allaf, baru masuk Islam tadi, atau barangkali orang ini baru terbuka hati hendak belajar Fatihah, sedangkan orang ini hendak juga melakukan sembahyang, sholat, dan sholat ini tidak boleh tidak wajib membaca suratul Fatihah. Macam apa bagi orang yang kada hafal Fatihah, kada bagus bacaan, tajwidnya kada bagus, sedangkan dia dalam proses belajar. Nah ini ujar Sidin qara'a, maka dia membaca biqadriha, sekedar Fatihah, sekedarnya aja, min ghairiha, dari yang lainnya, sekedarnya dari yang lainnya tuh, dari lain Fatihah, dari lainnya tuh ya Allah, dari selainnya tuh kita baca apa, sekedarnya aja. Umpamanya ada hafal juga Fatihah, sekedarnya ya selain Fatihah, kenapa yang hafal? Ya Allah, umpamanya orang hafal ini aja suratnya Quran, Allahu Ahad, itu aja, sekedarnya kan. Kenapa? Yang tapi anak sembahyang, maka dia wajib belajar. Sekedarnya sama apa? Umpamanya sampai Maliki Yaumiddin. Ini awal-awal orang baru belajar kan. Tapi wajib belajar terus. Atau belum sempurna bacaan tajwidnya, bacaannya apa? Cuma belum sempurna. Maka sekedarnya, apa dia mampu? Sekedar apa dia mampunya membaca, sekedar itu juga dia menyempurnakan. Mulanya misalnya belum sempurna juga, terusakan sekedar kemampuan orang itu. Yang penting Fatihah ini hukum membacanya itu menurut mazhab imam kita Syafi'i wajib. Yang wajib ini bilanya tidak terlaksana maka salatnya tidak sah. Kalau mazhab Imam Hanafi itu Fatihah hukumnya
hukumnya itu fardu. Fardu itu bukan fardu. Hukumnya Fatihah itu menurut mazhab Imam Hanafi wajib, tapi gak ada fardu. Ada imam kita Syafi'i fardu ya wajib. Ada Imam Hanafi kata, ujar mazhab Imam Hanafi Fatihah itu wajib, tapi gak ada fardu. Jadi otomatis fardu itu kan ujar mazhab Imam Hanafi lebih tinggi tingkatannya daripada wajib. Dan wajib, setiap yang wajib itu bila nyata tinggal, menurut mazhab Hanafi mun nyata tinggal itu ibadahnya itu tetap sah ya, cuma berdosa. Ada yang fardu kalau tertinggal baru tidak sah. Kalau yang fardu tertinggal, Imam Hanafi lah, lain mazhab kita, mun nyata tinggal fardu itu tidak sah. Kalau wajib tertinggal sah-sah saja. Jadi Fatihah ini dihukumkan jadi wajib. Jadi mun tertinggal Fatihah mazhab Hanafi, ada apa? Cuma berdosa. Sah aja sembahyangnya. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu tertinggal jelas sudah salatnya ada sah. Ada sah. Bagi orang yang mampu dan orang yang hafal tadi. Fa illam ini kisahnya orang ini hafal aja bang sudah lah. Cuma kada bagus lagi, kada sempurna hafalan tajwidnya, makhraj hurufnya. Kemudian fa illam ini mun yang kada hafal juga bang, kayak apa? Ulun dia hafalnya sampai auzubillah aja. Mana ya Pak? Nah ini masalah ulang. Fa'in maka jika lam yuhsin tidak sempurna syai'an sedikit pun, ada sempurna satu pun. Syai'an tadinya kada hafal lalu satu pun kada hafalnya. Bahaya apa ini orangnya hendak juga sembahyang nih. Ada hafal kada sempurna sedikit pun minal Qur'ani dari Al-Qur'an. 30 juz itu ada yang hafalnya ya. Sampai surah Al-Kautsar 3 ayat tuh ada hafal ya. Qul huwallahu ahad kada hafal ya bawahnya. Kayak apa tuh? Macam ini maka dia wajib membaca artinya wajib membaca minal azkari dari segala zikir, dari sebagian zikir, bukan mina itu sebagian. Al-azkari zikir. Apa yang dia hafal zikir? At-tasbihi seperti subhanallah. Gantian Fatihah ya lah. Ini orang yang kada hafal Fatihah, baca tasbih subhanallah. Ulun hafal subhanallah ya, baca. Gantian Fatihah. Mun hafal sampai Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali lah baca. Sekedar lamanya Fatihah. Sekedar itu juga tasbihnya. Fatihah itu kan 7 ayat. Berapa menit tuh? Hitung sampai situ ya tasbih. Wa tahlil umpamanya kan baca la ilaha illallah aja. Ada bisa tasbih la ilaha illallah. Wa tahlil itu la ilaha illallah. Wa ghairi wa nahwihima dan yang mirip dengan keduanya. Apa yang mirip? Seperti istighfar kan, umpamanya udah hafal aja yang lain. Astagfirullahaladzim, umpamanya. Boleh, yang penting yang mirip-mirip lah. Wa nahwihima itu. Yang mirip apa? Ucapan tasbih kekawanannya apa tuh? Istighfar. Alhamdulillah, tahmid ya Allah. Masuk ya juga. Biqadri sekedar pulang bacaan yang dia baca tadi, tasbih tadi, umpamanya tahlil tadi, sekedar ayatil Fatihah, sekedar ayat-ayat di Fatihah. Artinya kan 7 ayat Fatihah, saya itu juga biar lawasnya baca tasbih kan. Lawasnya tahitangannya. Ini bagi orang yang kada hafal lalu. Ini orang kisahnya baru masuk agama Islam, atau orang ini
baru-baru aja hendak apa, hendak bertaubat, bakasnya dahulu kerayiman. Ini ngarannya apa, bubuhan hanyar apa, hanyar berhijrah. Ini kisahnya baru berhijrah, kisahnya dari hendak hanyar baca Fatihah itu hanyar aja terbuka, lalu hendak jual sholat. Kada bisa Fatihah ya tadi baca zikir gantian Fatihah atau tasbih atau tahlil. Tapi dalam keadaan seperti itu kada bisa dibiarkan ya. Namun sampai mati gitu itu aja dosanya. Wajib belajar nih. Karena sesuatu yang di dalamnya wajib, maka dia wajib juga mengajinya. Yang dalam hal salat kan wajib, dia tidak mau belajar, maka di situ dia telah mendapat dosa selama dia tidak mau mengaji. Selama dia mau mengaji, dalam proses mengaji tadi belum juga betul, maka itu yu'fa, dimaafkan. Amin, amunnya misalnya masih proses, pun masih dalam keadaan tidak sempurna tadi, dia biarkan sekali. Kadang mau belajar, maka dia dosanya itu sampai ke dalam akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian fa illam yuhsin syai'an min al-azkari wa dhaqal waqtu an ta'allumi wa qafa bi qadril qiraati. Ini masalah ulang. Fa in, maka jika lam yuhsin, tidak sempurna, syai'an, sedikit pun, maka jika tidak sempurna, syai'an, sedikit pun, minal azkari, dari segala zikir. Zikir apa aja kada hafal, kisahnya diulang. Masya Allah, kacau lah nih. Zikir kada bisa, bertasbih kada bisa, istighfar makinnya. Nih apa orangnya, Quran kada tahu. Mana pak, ulun bisa maulidan aja. Nah, maulidan aja baca salawat aja sudah. Baca salawat. Napa yang hafal? Allahumma sholli ala Muhammad, ulun hafal. Nah itu ya, baca Allahumma sholli ala Muhammad tuh. Umpamanya tuh. Nah kayak apa nih? Kisahnya sedikit pun minal azkar kada tahu. Sedangkan apa? Wadaqal waktu, wadaqa dan sempit. Daqa tadi sempit. Sempit al waktu, waktu itu waktunya. Orang ini kada ada waktu lalu anit ta'allumi, mengaji. Sempit waktu anit ta'allumi, mengaji. Nuntut ilmu nih. Ilmu dituntut pengadilan. Ilmu dicari maksudnya. Mengaji itu kada sempat, sempit waktunya. Kayak apa orang nih? Mengaji itu kada sampai selalu. Waktunya sampai. Lalu apa yang terjadi? Wadaqal waktu tadi. Waqafa biqadril fatihati. Waqafa, maka dia wajib berhenti. Wajib berhenti. Berhenti maksudnya berada di dalam sembahyang yang menempati Fatihah. Berhentinya di mana? Biqadri, sekedar al-qiraati, yang inya bisa baca. Al-qiraati yang inya bisa baca itu apa? Salawat ya kita. Umpamanya adalah ulun jangan hafal lalu apa itu kita tahu lagi kan? Quran nggak tahu, zikir tasbih tahlil nggak tahu juga. Ulun mencak mendengar orang membaca salawat maulidan. Umpamanya adalah ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, itu aja ulun mencak mendengar. Ayo sudah baca itu aja sudah. Tapi dilawasi sedikit sekedar bacaan Fatihah. Diulang-ulangi ya. Ini kisahnya orang yang hanyaran tadi. Itu jadi ulang-ulangi sudah. Mengaji kada sampai dia ulun ya. Sibuk mencari duit.
sempit waktunya. Wadaqal waktu ani ta'allum. Ini orang dunia kisahnya nih lah. Orang berpikir dunia terus. Nah ini sekedar aja lah. Cuma wajib belajar nih. Wajib belajar, disisipkan waktunya. Nah bilanya macam itu kasusnya, summa yarka. Selesai bacaan tadi, apa yang dia hafal, salawat kan? Baca. Selesai bacaan salawat sekedar Fatihah tadi, summa yarka'u, kemudian rokok. Rokok aja sudah, sekedarnya hafal aja. Saking mudahnya Islam ya lah. Kada dipaksakan benar, cuma wajib mengaji. Summa yarka'u, kemudian rokok. Wa tujzi'uhu salatuhu. Wa tujzi'uhu, dan sah salatuhu, salatnya. Sahnya sudah salatnya tak? Apanya apa? Wa tujzi'uhu salatuhu. Wa tujzi'uhu sah, boleh. Salatuhu, salatnya. Illam yakun illam yakun fartun fit ta'allumi. Fartun kata illam yakun fartun fit ta'allumi, kaitulah. In, jika, lam yakun, tidak ada, fartun fit ta'allum. Contoh apa, menyia-nyiakan gitu kan ya, atau enggan lah, ta'allumi, belajar. Jadi jika tidak ada enggan dalam belajar, maka itu boleh sah salatnya. Tapi orang ini kadang mau lalu belajar kayak apa? Masih mau belajar, itu sah salatnya. Jangan. Tapi bila kadang mau lalu belajar berlebih-lebihan, sudah juga diberikan nasihat kadang mau. Salatnya dibiarkannya itu aja tiap hari, salawat jalannya tiap hari sudah ya sampai ke mati. Itu kadang nggak usah, pada salah kita. Harus wajib ada proses. Fa'inka nafaratan, fa'inka nafartun. Kada mau lah anu apa? Karena tuh bel. Paromon yang dibaca parloto. Tinggal tapi udah mau harus ada isim di situ. Fa'inka nafartun fi ta'allumi wajib al-i'adah. Wallahu a'lam bishawab. Di kisahnya bilanya orang bilang kada mau lalu belajar, sedangkan bacaannya kada mau, wajibatil i'adah, wajib mau ulang sembahyang tuh ini dikodok ini sampainya bujur. Bagi orang yang kada mau lalu belajar ini harus diulang terus, dikodok ini tapi bilanya betaubatnya kada mau mengaji. Nauzubillah, tapi jarang banget terjadi macam itu lah. Ini biasanya terjadi di tempat-tempat pedalaman terpencil yang macam itu, yang orang-orang baru mu'alaf masuk Islam. Ini yang zaman-zaman Wali Songo dulu. Zaman Wali Songo. Zaman sekarang alhamdulillah jarang ada. Masya Allah. Paling-paling yang di pedalaman di suku-suku ya Allah. Tapi alhamdulillah di Banjar, Kalimantan Selatan ini udah mayoritas majelis-majelis taklim ada di setiap daerah. Setiap daerah pelosok sampai yang terpencil sampai ke Paramasan itu majelis ada. Majelis taklim itu dibuat. Kenapa jadi dibuat? Ya dari bubuhan Kementerian Agama itu mereka itu ada sistemnya itu penyuluh agama itu. Mereka ditempatkan, disesuaikan masing-masing daerah, dan mereka ini dilajari oleh Kementerian Agama. Ada pelatihan ini, pelatihan itu, disuruh mengaji lah, suruh belajar. Ramasan itu kan daerah terpencil, bukan Dayak pernah masuk anak juga. Ekstrim gitu. Salah-salah bisa disantet orang, bisa disihir orang. Pun salah-salah ya Allah.
tempatnya terpencil sedikit ekstrim, tapi dalam hal dakwah alhamdulillah lancar. Tapi kada selancar di kota, di kota ini kan lancarnya ada via internet itu nyaman, ya Allah lah, ya Allah. Ada orang kata kau hadir dia tuh melihat di situ tuh kan ya, orang tuh internet tuh pada tapi lancar. Ujian aja tuh bilangnya online, wah lambat situ. Ujian nasional bapaknya online, lambat di situ anunya, jaringannya, kasihannya. Lagi pula alat elektronik kada kayak di kota. Setiap di daerah-daerah terpencil tuh ada tentu ada komputer beradaan di sekolahan. Ya Allah di situ tuh. Nah itu tuh keterbelakangan dalam hal infrastruktur. Dalam hal itu lambat bang sedikit itunya. Cuma dari segi keahlian mungkin mereka lebih ahli dari kita. Bukan yang daerah-daerah terpencil itu ya, kerajinan tangannya harus banget. Negara aja gitu kalah kan. Negara tuh harap ulang apa aja. Daerah-daerah yang di dalam-dalam tuh mulai kompas deh harapnya. Landing apa-apa besi-besi. Malahan yang di kota nih kada paham lalu mulai takut tukar ya. Ya Allah, jadi di situ Masya Allah. Jadi tapi dalam hal ilmu agama majelis-majelis taklim sedikit kurang lah. Cuma alhamdulillah sekarang disisipkan oleh pihak Kementerian Agama untuk memasuki daerah-daerah itu dengan adanya hubungan ustadz, dai-dai, kiai-kiai, tapi yang sudah punya kapasitas. Menyalahkan kemampuan, jangan buka-buka majelis. Ilmunya tentu membuka juga majelis umpamanya itu muncul aja dalam ayat Quran suratul Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ujar Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun, hendaklah jadi sebagian kalian itu umat yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Di situ kan ada minkum, wal takum minkum ummatun. Minkum tuh min di situ huruf yang menyatakan makna sebagian. Jadi hendaklah sebagian kalian menjadi umat yang mengajak kebaikan, artinya berdakwah. Tapi di situ kan sebagian aja orangnya disebut. Sebagian ini orang-orang tertentu aja maksudnya, yang punya keilmuan, kapasitas yang mantap dalam hal yang berkaitan ilmu agama yang dia wajib menyebarkan tadi. Yang ada mampu ilmunya ada termasuk minkum di situ. Kada wajib berdakwah, ilmu dulu, amal sempurnakan dulu. Kalau di Hadramaut itu ilmunya sudah mantap, mengamalkan kada dulu. Maunya belum, jangan pindah hendak berdakwah. Itu di Hadramaut sistemnya, mereka dakwahnya itu bukan sekedar ilmu, tapi dia sendiri dulu mengamalkan. Berapa tahun kita mengamalkannya? Mengamalkan ini disebut dengan khalwat gitu. Berapa tahun baru dapat izin? 3 tahun. Oh, 3 tahun sudah dapat mengamalkan, dapat izin dari guru, iya sudah keluar dakwah. Ini orang-orang di Hadramaut sistemnya macam itu. Masya Allah. Jadi didikannya itu bukan sekedar ilmu, tapi ditekankan mau mengamalkan dulu sendiri. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan, mudah-mudahan. Walaupun sekedarnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
اللهم اهدنا لهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله